Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, setiap orang dalam kehidupan harian mempunyai kebiasaan makan, kebiasaan tidur, kebiasaan berpergian, dan seterusnya. Ada orang yang kalau pergi mesti membawa bekal macam-macam. Meski sudah e-banking, tetap membawa bekal. Ada orang yang kalau mau tidur harus membaca WA lewat HP terlebih dahulu. Ada yang kebiasaannya menonton televisi sampai larut malam. Ada orang yang kalau berbicara mesti menggerak-gerakkan tangannya ke sana kemari. Dan ada 1001 macam kebiasaan yang kita lakukan. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Maka praktis jalan hidup kita amat diwarnai oleh kebiasaan yang Anda dan saya miliki. Kalau orang tidak pernah terbiasa membaca buku-buku ilmu pengetahuan, tidak sekolah apalagi membaca kitab suci, dan
tidak sekolah, mungkin ia tidak memiliki pengetahuan umum yang luas. Ia bisa berpikiran sempit dan tanpa wawasan yang luas. Saudaraku, bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang panggilan hidup. Bacaan pertama berkisah mengenai panggilan Samuel yang pada waktu kecilnya tidak terbiasa mendengar suara Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Justru karena belum terbiasa mendengar firman Tuhan dan belum mengenal Tuhan, itulah Samuel tidak tahu kalau ia sedang dipanggil Tuhan sampai 3 kali. Samuel dipanggil Tuhan dengan namanya. Samuel, Samuel, Samuel. Rasanya wajar kalau Samuel tidak langsung tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhan. Samuel salah sangka mengira yang memanggil dirinya adalah Imam Elia. Maka ia pergi ke Eli. "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tampak dari panggilan Samuel ini pada awalnya salah mengira dan belum terbiasa untuk mendengar firman Tuhan, maka Eli mengatakan, "Kalau nanti dipanggil lagi berkatalah, hambamu mendengarkannya." Melalui bacaan hari ini, kitab suci 3 hal yang perlu kita renungkan bersama sebagai orang beriman. Yang pertama, kalau kita tidak terbiasa mendengarkan sabda Tuhan, maka kita pun tidak mengenal dan tidak peka akan tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Konkret saja, dalam kehidupan harian yang kita lakukan, kalau orang tua tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk berdoa, apalagi membaca kitab suci, maka si anak juga tidak jarang berdoa dan sulit berdoa. Kiranya itu merupakan langkah pendidikan yang kurang baik. Bila mana kita tidak memperbolehkan anak-anak kecil ikut misa dengan alasan mereka mengganggu kita, merupakan tindakan yang justru menjauhkan anak-anak dari pendidikan iman yang sehat. Anak-anak saudaraku perlu diajak berdoa dan mengenal suasana doa dalam keluarga, lingkungan, ataupun dalam gereja. Karena kadang-kadang kita mengatakan kalau mereka bermain-main saja, ya biarkan saja. Sementara kita tetap memberitahu anak-anaknya agar sebisa mungkin kalau datang ke gereja, ya tenang, berdoa. Sebenarnya anak-anak Anda mencatat dalam hatinya apa yang sedang oleh orang tua diperbuat, baik itu di rumah maupun di gereja. Yang penting
Kita harus membangun kebiasaan hidup untuk berdoa bersama dalam keluarga agar anak-anak sejak kecil terbiasa untuk berdoa, membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Tuhan. Sayang sekali Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pada situasi sekarang ini banyak keluarga sulit berdoa bersama. Waktu berkumpul dalam keluarga semakin langka karena masing-masing sibuk dengan tugasnya dan kepentingannya sendiri-sendiri. Kalau sudah di rumah, waktu dihabiskan di muka HP. Bukan anaknya yang disapa, bukan suaminya atau istrinya yang disapa terlebih dahulu, dicintai terlebih dahulu HP-nya. Maka kebersamaan keluarga dibangun dalam suasana doa tidak terjalin lagi. Akibatnya banyak anak muda tidak peka lagi dalam hal keimanan. Mereka lebih tahu dan peka mengenai soal HP yang ada jualan pil ekstasi, sabu-sabu, narkoba, dan macam-macam aneka parfum wangi serta drakor yang tidak mendidik tersebut. Maka marilah kita renungkan betul mengenai soal membangun kebiasaan hidup doa, membaca kitab suci, dan iman yang sungguh baik dan teratur, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua kepada putra-putrinya. Lalu yang kedua, ada masa atau waktu dalam sejarah hidup Anda dan saya bahwa sabda Tuhan jarang. Yang dalam bacaan pertama hari ini tidak dibacakan, tetapi penting untuk menangkap pesannya. Dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Apa artinya? Pada masa Samuel kecil, Tuhan sedang jarang berfirman, jarang memperlihatkan dirinya. Maka kita dapat meyakini satu kenyataan iman ini, bahwa ada masa dalam hidup Anda dan saya ini yang ternyata memang Tuhan sedang tidak bersabda dan sedang membiarkan Anda dan saya berada dalam situasi kurang mengenal Dia. Kita mungkin sudah membaca kitab suci, sudah berdoa, sudah yakni membiasakan diri untuk bermeditasi dan seterusnya. Tetapi mengapa hidup kita masih kering? Mengapa doa-doa kita tidak terkabulkan? Sedangkan tetanggaku yang kubenci itu selalu dikabulkan. Jawabannya memang ada fase atau rentang waktu dalam hidup ini di mana Tuhan sedang diam. Tuhan sedang membiarkan Anda dan saya untuk hanya bersikap menanti dengan penuh harapan akan kedatangannya. Karena pada saatnya yang tepat Tuhan akan datang dan menyapa kita sebagaimana Tuhan memanggil dan menyapa Samuel
Samuel. Lalu yang ketiga, kita semua senantiasa sebagai pengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan harian kita diutus untuk mewartakan Kristus kepada orang lain agar mereka semakin mengenal Yesus Kristus yang kita imani. Yang dalam bacaan Injil kita menyaksikan bagaimana kedua murid Yohanes ingin mengenal lebih dekat, yakni Yesus. Ketika mereka bertanya, di mana Yesus tinggal? Yesus tidak memberikan yakni alamat, nomor HP, telepon. Tetapi Yesus berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Kata-kata Yesus ini berarti bahwa mereka harus tinggal bersama dengan Yesus dan mengenal secara pribadi dengan Yesus. Dengan demikian, kalau orang mau mengenal Yesus, maka ia harus langsung hidup bersama dengan Yesus. Namun saudaraku, bagaimana orang bisa tahu Yesus? Ternyata orang juga butuh orang lain, yakni orang tua yang memperkenalkan Yesus kepada putra-putrinya. Sebagaimana Eli akhirnya menyadari bahwa Samuel dipanggil Tuhan, maka Eli menunjukkan kepada Samuel bagaimana ia harus bersikap di hadapan Tuhan. Demikian pula kedua murid Yohanes tahu akan Yesus karena Yohanes Pembaptis yang menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus Anak Domba Allah. Simon Petrus pun akhirnya tahu akan Yesus karena Andreas, saudaranya, yang menceritakannya, aku telah menemukan Mesias. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kalau kita dalam hidup sehari-hari membiasakan diri dengan banyak membaca kitab suci, mendengarkan renungan, meditasi, maka kita sebenarnya telah berada dan tinggal bersama Yesus. Dan kalau kita sudah terbiasa tinggal bersama Yesus, maka mau tidak mau kita akan suka sekali mewartakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Pewartaan itu tidak selalu berbentuk pada kata-kata khotbah tentang Yesus, tetapi terlebih berupa kegembiraan hidup, harapan hidup, kehangatan hati yang memang terpancar karena kita bisa tinggal bersama Yesus. Maka marilah kita membangun keluarga, komunitas kita yang terbiasa dengan doa yang teratur, terbuka pada penyelenggaraan Allah dalam segala situasi, serta berusaha terus-menerus untuk mengenal Tuhan dan mewartakan Dia kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati.